Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada hari ini akan menjelaskan mengenai tahap akhir proses pemurnian protein yaitu polishing. Berikut outline dari pembahasan kali ini yaitu mengenai pengertian dan tujuan dari polishing, kemudian ada perbedaan tahap intermediate dan polishing, selanjutnya metode polishing yang umum digunakan yaitu kromatografi dan ultrafiltrasi, dan yang terakhir mengenai parameter keberhasilan metode polishing. Polishing merupakan tahap akhir pemurnian protein, di mana produk akhir yang diinginkan yaitu berupa protein target dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Pada tahap polishing terjadi penghilangan komponen yang ditambahkan dalam tahap pemurnian sebelumnya, misalnya seperti garam, pengkelat, dan senyawaan lainnya yang tidak diinginkan. Kemudian terjadi juga penghilangan kontaminan terkait produk seperti agregat dan sisa kontaminan terkait proses seperti jejak-jejak virus dan eluet yang masih mengandung protein target. Kemudian akan dijelaskan mengenai perbedaan tahap intermediate dan tahap polishing, di mana pada tahap intermediate fokus utamanya yaitu memisahkan protein target dari sebagian besar bulk impurities seperti protein lain, asam nukleat, virus, dan endotoksin. Dengan luarannya yaitu diharapkan protein target dapat mencapai kemurnian lebih dari 75%, sedangkan pada tahap polishing yang merupakan tahap pemurnian akhir, fokus utamanya yaitu untuk memperoleh hasil protein target dengan menghilangkan pengotor yang memiliki karakteristik yang hampir serupa yang sulit dihilangkan dari tahap pemurnian intermediate dan yang dielusi bersama dengan protein target. Kemudian luarannya yaitu diharapkan protein target dengan tingkat kemurnian yang dapat mencapai 90%. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai metode polishing. Kelompok kami akan menjelaskan beberapa metode seperti kromatografi, ultrafiltrasi, dan dialisis. Kini saya akan menjelaskan mengenai metode ion exchange, kromatografi, dan hydrophobic interaction. Untuk ion exchange sendiri, dia memiliki prinsip yaitu memisahkan protein berdasarkan pada muatan ion permukaannya dengan menggunakan medium atau resin yang bermuatan positif, disebut juga dengan ion exchanger, atau negatif, disebut juga dengan cation exchanger. Nah, ion exchange ini memiliki karakteristik, yaitu pada pH yang berada di atas nilai PI, PI ini disebut juga dengan titik isoelektrik, yaitu derajat keasaman atau pH ketika molekul bermuatan 0 atau tidak bermuatan. Nah, di sini protein akan bermuatan negatif, sehingga protein akan berikatan dengan medium atau resin yang bermuatan positif, disebut juga dengan ion exchanger. Sedangkan kebalikannya, pada pH di bawah nilai PI atau titik isoelektrik, protein akan mengikat molekul dalam medium yang bermuatan negatif atau disebut juga dengan cation exchanger. Ion exchange ini biasanya digunakan pada beberapa aplikasi seperti pemurnian protein, peptida, asam nukleat, dan biomolekul bermuatan lainnya. Ion exchange ini juga bisa digunakan pada purifikasi dan analisis protein untuk skala mikro sampai dengan skala industri dengan satuan kilogram. Medium yang biasa digunakan untuk ion exchange ini biasanya berpori dan menggunakan matriks polymer base atau agarose base. Kenapa digunakan polymer base atau agarose base ini? Karena matriks ini dapat digunakan untuk aplikasi yang luas. Karena pada polishing ini bertujuan untuk mendapatkan high resolution, maka medium yang digunakan adalah mini beads 3 mikrometer untuk skala mikro, mono beads 10 mikrometer untuk skala lab, source 15 untuk skala lab atau skala besar, dan source 30 untuk volume besar dan kecepatan resolusi tinggi. Sampel yang digunakan merupakan sampel biologis yang bermuatan.
Nah, ini untuk mekanisme metode ion exchange. Yang pertama adalah ekuilibrasi. Jadi di sini pertama-tama medium ion exchange ini diekuilibrasi menggunakan larutan buffer awal. Kemudian sampel dimasukkan atau disebut juga dengan sampel application. Di sini protein yang bermuatan ya, berlawanan mengikat pada medium ion exchange atau disebut juga dengan ion exchanger. Nah, sedangkan protein yang tidak bermuatan atau netral atau protein yang memiliki muatan yang sama dengan medium, maka akan langsung terelusi. Kemudian di sini elusi secara bertahap, yaitu di sini kekuatan ionik atau konsentrasi garam di sini akan dinaikkan secara perlahan. Nah, protein yang lebih kuat terikat pada ion exchanger akan terelusi paling akhir. Sedangkan protein yang paling lemah akan terelusi paling awal. Kemudian final washing. Nah, final washing ini menggunakan buffer dengan kekuatan ionik yang sangat tinggi sehingga dapat menghilangkan protein yang paling terikat pada akhir elusi. Untuk kelebihannya, ion exchange ini merupakan salah satu metode yang paling ampuh untuk memisahkan partikel bermuatan dan juga dapat memisahkan ion anorganik. Nah, ion exchange ini dapat memisahkan hampir semua molekul bermuatan seperti asam amino, nukleotida, dan protein besar. Ion exchange juga relatif memiliki biaya maintenance yang murah. Namun, karena prinsip ion exchange tersebut, yaitu memisahkan protein berdasarkan muatan molekulnya, maka ion exchange ini terbatas dapat digunakan hanya untuk mengisolasi molekul yang bermuatan. Kemudian yang kedua adalah hydrophobic interaction chromatography. Seperti namanya, maka prinsip dari HIC ini adalah pemisahan protein berdasarkan perbedaan permukaan hidrofobik dengan memanfaatkan interaksi antara protein dan permukaan medium yang hidrofobik juga. Nah, pada dasarnya, pada prinsipnya, hydrophobic interaction ini memiliki prinsip yang sama dengan reverse phase chromatography, namun pada HIC ini biasanya beroperasi dalam kondisi hidrofobik yang relatif ringan atau lebih rendah jika dibandingkan dengan reverse phase chromatography. Nah, untuk HIC ini digunakan terutama pada aplikasi pemurnian protein. Medium yang digunakan pada HIC biasanya menggunakan matriks inert yang dilapisi dengan ligan. Ligan ini biasanya mengandung gugus alkil atau aril. Untuk medium yang digunakan dalam polishing biasanya source 15 untuk skala lepeta besar, kemudian atau Sepharos high performance dan Sepharos fast flow jika selektivitas pada source yang diperlukan tidak tersedia. Nah, sampel yang digunakan biasanya sampel biologis yang bersifat hidrofobik. Untuk buffer, jadi pada awal aplikasi, biasanya buffer awal ini menggunakan konsentrasi garam yang cukup tinggi. Namun, pada proses elusi, konsentrasi garam akan mengalami penurunan. Hal ini berfungsi untuk melemahkan interaksi antara protein dan fase diam. Ini merupakan mekanismenya, jadi seperti pada ion exchange, yang pertama adalah ekuilibrasi. Di sini, medium diekuilibrasi menggunakan larutan buffer awal, kemudian sampel dimasukkan. Di sini buffer awal menyebabkan protein hidrofobik terikat pada medium ligan yang hidrofobik juga. Nah, di sini protein yang tidak cukup hidrofobik akan langsung terelusi. Nah, ini elusi secara bertahap. Jadi di sini terjadi penurunan kandungan garam atau konsentrasi garam di sini diturunkan sehingga menyebabkan protein hidrofobik terelusi. Jadi di sini protein dengan tingkat hidrofobik terendah akan langsung terelusi dan protein yang tingkat hidrofobiknya
tinggi akan terevaluasi paling akhir. Dan dilakukanlah final washing untuk menghilangkan molekul yang paling terikat. Untuk kelebihannya, hydrophobic interaction ini dapat digunakan untuk sampel dengan volume yang besar serta dengan kekuatan ionik yang tinggi. Namun kekurangannya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa hydrophobic interaction ini biasanya digunakan untuk kondisi hidrofobik lebih ringan dibandingkan dengan RPC, maka resolusi yang dihasilkan pun juga lebih rendah jika dibandingkan dengan resolusi dari reverse phase chromatography. Perkenalkan kembali, nama saya Tri Lestari. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan terkait dua metode polishing yang berbasis kromatografi. Yang pertama adalah reverse phase chromatography atau RPC, dilanjutkan dengan chromatofocusing atau CF. Untuk metode yang pertama, yaitu RPC, pada dasarnya memiliki prinsip pemisahan protein berdasarkan interaksi hidrofobik antara protein target dengan ligan yang tertambat pada medium kromatografi. Metode ini memiliki beberapa karakteristik, di antaranya merupakan metode resolusi tinggi, menggunakan pelarut organik pada prosesnya, serta fase diam yang digunakan bersifat nonpolar dan hidrofobik. Metode ini umumnya diaplikasikan untuk pemisahan resolusi tinggi, analisis protein, peptida dan asam nukleat, serta desalting dan concentrating komponen hidrofobik. Terdapat beberapa instrumen yang digunakan dalam RPC, di antaranya medium RPC, sampel yang akan diteliti, serta aqueous solution yang berfungsi sebagai pelarut untuk elusi. Yang pertama, medium RPC. Medium RPC dapat berupa silica beads hidrofilik yang dilapisi rantai karbon hidrofobik, atau dapat juga berupa matriks polimer hidrofobik tanpa pelapis. Sampel yang digunakan yaitu molekul biologis yang bersifat hidrofobik. Dalam hal ini, protein yang bersifat hidrofobik. Aqueous solution yang berfungsi sebagai medium elusi berisi ion pairing agent serta pelarut organik. Secara garis besar, metode RPC terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu ekuilibrasi, di mana medium RPC ini diekuilibrasi menggunakan larutan baper awal. Tahap kedua yaitu adalah sample injection, di mana sampel mulai dimasukkan ke dalam kolom. Saat sampel dimasukkan, molekul hidrofobik akan otomatis menempel ke kolom, sedangkan molekul-molekul hidrofilik akan secara langsung terelusi. Memasuki tahap ketiga yaitu gradient elution, di mana konsentrasi pelarut organik akan dinaikkan secara perlahan. Peningkatan konsentrasi pelarut organik ini akan menyebabkan sampel-sampel yang sebelumnya menempel akan terelusi berdasarkan hidrofobisitasnya. Molekul dengan hidrofobisitas yang rendah akan terelusi terlebih dahulu, sedangkan molekul-molekul dengan hidrofobisitas yang tinggi akan tertahan lebih lama di dalam kolom. Yang terakhir yaitu tahap washing, di mana konsentrasi pelarut organik terus dinaikkan hingga semua molekul di dalam kolom terelusi. Metode ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari metode ini yaitu memiliki resolusi yang sangat tinggi, sehingga dapat memisahkan komponen dengan hidrofobisitas yang mirip. Namun, terdapat juga kekurangan, yaitu di mana metode ini menggunakan pelarut organik yang dapat mendenaturasi protein. Protein yang terdenaturasi ini dapat menempel sangat kuat pada medium RPC sehingga sulit untuk dilakukan elusi. Metode polishing yang selanjutnya adalah chromatofocusing atau CF. Pada dasarnya, metode ini memisahkan protein berdasarkan perbedaan titik isoelektrik. Titik isoelektrik sendiri merupakan pH, di mana protein bermuatan netral atau mendekati netral. Chromatofocusing memiliki karakteristik, yaitu dapat memisahkan molekul dengan perbedaan titik isoelektrik yang sangat kecil, yaitu mencapai 0,02 unit pH. Biasanya, metode ini diaplikasikan untuk pemisahan resolusi tinggi,
Namun, hanya digunakan jika pemurnian berdasarkan ukuran, hidrofobisitas, dan pertukaran ion tidak dapat memberi kemurnian yang diinginkan. Pada metode ini digunakan medium berupa alat penukar anion atau anion exchanger dan polybuffer. Untuk lebih mudah memahami proses yang terjadi pada metode polishing, maka kita bisa meninjau secara makro dan mikro terkait proses yang terjadi. Secara makro, proses yang terjadi dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu ekuilibrasi menggunakan buffer awal, yaitu buffer standar dengan pH tinggi atau basa. Yang kedua yaitu buffer elusi atau polybuffer dengan pH rendah dilewatkan melalui kolom, sehingga akan terbentuk gradien pH. Setelah volume buffer elusi tertentu, maka sampel juga ikut dilewatkan ke dalam kolom bersamaan dengan buffer elusi, sehingga terjadi penempelan dan pelepasan molekul secara simultan hingga semua molekul terelusi dari dalam kolom. Nah, untuk memahami proses penempelan dan pelepasan protein, maka kita dapat meninjau mekanismenya secara mikro. Nah, pertama, pada area di atas kolom, di mana pH lebih kecil daripada pH di area lain, atau lebih asam dibandingkan dengan area lain, tapi lebih besar dari protein dengan titik isoelektrik terendah, maka protein dengan titik isoelektrik terendah akan bermuatan negatif, sehingga berikatan dengan anion exchanger pada bagian atas kolom. Sedangkan untuk protein dengan titik isoelektrik yang lebih besar daripada pH di bagian atas kolom, akan bermigrasi ke bawah, mencari area di mana titik isoelektrik dari protein tersebut lebih besar daripada pH lokal, atau area di mana protein akan bermuatan negatif. Selanjutnya, protein tersebut kemudian akan berikatan dengan anion exchanger pada tempat tersebut. Proses ini terjadi seiringan dengan penambahan buffer elusi, sehingga penambahan buffer elusi akan menurunkan pH lokal secara gradual. Nah, protein pun akan mengalami perubahan muatan menjadi semakin positif, sehingga anion exchanger akan melepas protein. Protein yang terlepas dari ion exchanger di bagian atas tersebut akan bermigrasi ke area di mana pH lokal lebih tinggi, atau di area bawah, dan kembali berikatan dengan ion exchanger pada lokasi tersebut. Nah, proses ini akan terus berlangsung sehingga semua molekul terelusi dari kolom, sehingga pada akhirnya protein dengan titik isoelektrik paling kecil akan tertahan lebih lama di dalam kolom, sedangkan protein dengan titik isoelektrik yang paling besar akan turun ke bagian bawah kolom dan terelusi dengan lebih cepat. Metode ini memang sensitif, tapi juga memiliki beberapa kekurangan dan memiliki kelebihan juga. Untuk kelebihannya, proses ini dapat membedakan selisih titik isoelektrik yang sangat kecil, sehingga dapat memisahkan protein yang sangat mirip. Namun kekurangannya adalah metode ini memiliki kapasitas yang kecil dan hanya cocok untuk sampel yang telah melalui proses pemurnian, serta tidak cocok untuk protein yang terpresipitasi pada titik isoelektriknya, karena pada konsentrasi yang tinggi, protein tersebut akan terpresipitasi dan sulit dilakukan elusi. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Nuraini Utari dari kelompok polishing. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu metode kromatografi, yaitu Size Exclusion Chromatography atau SEC. Nah, untuk prinsip dari SEC ini sendiri, dia memanfaatkan pemisahan molekul berdasarkan ukuran melalui proses filtrasi menggunakan medium berbentuk gel. Nah, medium berbentuk gelnya itu dapat dilihat seperti ini dinamakan spherical beads. Jadi di dalam spherical beads ini dia berisikan pori-pori dengan ukuran tertentu.
Untuk karakteristiknya sendiri, mungkin sudah dijelaskan oleh kelompok intermediate di pertemuan minggu lalu, jadi saya akan melanjutkan ke aplikasi dari metode SEC ini. Nah, untuk pengaplikasian metode SEC ini dapat dilakukan dalam beberapa mode. Yang pertama ada mode group separation, lalu ada mode high resolution fractionation, dan yang terakhir ada mode rapid purity check and screening. Untuk mode group separation, ini penerapannya adalah dengan cara membagi molekul menjadi 2 kelompok besar menurut rentang ukurannya. Pemisahannya itu digunakan untuk menghilangkan kontaminan dengan berat molekul tinggi atau rendah. Biasanya pemisahan ini dilakukan untuk desalting dan buffer exchange. Nah, kemudian untuk high resolution fractionation, ini digunakan untuk memisahkan sampel multikomponen berdasarkan perbedaan ukuran mereka. Dari medium gelnya ini, dia memiliki rentang ukuran pori-pori yang disebut juga sebagai rentang fraksionasi. Tujuan dari high resolution fractionation ini adalah untuk mengisolasi satu atau lebih komponen dan memisahkan monomers dari agregat atau untuk menganalisis distribusi berat molekul dalam sampel. Mode SEC dengan high resolution fractionation ini cocok untuk sampel yang awalnya mengandung sedikit komponen atau sampel yang telah dimurnikan sebagian dengan teknik kromatografi lain sehingga sebagian besar protein yang tidak diinginkan dengan ukuran yang sama dapat dihilangkan. Kemudian yang terakhir ada mode rapid purity check and screening. Nah, mode ini dilakukan dengan memanfaatkan kolom berukuran pendek dan volume bed kecil, sehingga waktu yang diperlukan dalam proses purifikasinya cenderung sebentar. Dan berdampak juga kepada konsumsi buffer yang rendah, sehingga dapat dilakukan sebagai screening atau memeriksa homogenitas dari protein. Nah, namun saat menggunakan media yang sama, kolom yang lebih pendek yang digunakan untuk rapid purity check ini cenderung memberikan resolusi yang lebih rendah daripada kolom yang panjang. Nah, ini untuk perbandingan dari visualisasi group separation, mode group separation, dan mode high resolution fractionation. Nah, untuk group separation ini tadi, sebagaimana sudah saya sebutkan di awal, aplikasinya dapat dilakukan sebagai proses desalting, sehingga dapat memisahkan protein dan garam-garam di dalam sampel. Untuk high resolution fractionation, di sini ada grafik absorbansi dan volume kolom, seperti yang tadi saya juga sudah sebutkan, bahwa high resolution fractionation ini, dia salah satu fungsinya adalah untuk memisahkan molekul berdasarkan molecular weight-nya. Sehingga yang pertama keluar itu adalah molekul-molekul dengan molecular weight yang besar, kemudian diikuti dengan ukuran intermediate, dan kemudian ukuran low atau kecil. Ini berdasarkan range fraksionasi dari media gelnya. Nah, kemudian untuk instrumen dari size exclusion chromatography ini diperlukan medium gel yang bersifat inert atau tidak bereaksi secara kimia terhadap molekul sampel. Dan yang kedua pertimbangannya adalah semakin kecil ukuran partikel, maka semakin tinggi resolusi dari purifikasi protein. Yang kedua ada kolom. Nah, ukuran kolom ini menentukan volume sampel yang dapat dielusikan. Jadi semakin besar ukuran kolomnya, semakin panjang kolomnya, maka semakin banyak sampel yang dapat dielusikan. Ini sedikit gambarannya. Di sini ada bentuk kolom dan medium gelnya yang berbentuk spherical beads tadi. Nah, ini untuk mekanisme dari SEC. Itu yang pertama, media gel dimasukkan ke dalam kolom hingga membentuk sebuah kolom packing. Nah, kemudian kolom packing tadi diisi dengan larutan buffer untuk mengisi pori-pori matriks sebagai stationary phase. Pori-pori matriks di sini maksudnya adalah pori-pori dari si spherical beads ini, dan itu dianggap sebagai, diketahui juga sebagai stationary phase, dan yang mengisi pori-pori di luar partikel atau yang mengisi celah-celah antar spherical beads tadi sebagai mobile phase. Nah, kemudian sampel itu dielusi secara isokratik, sehingga penggunaan buffer yang berbeda itu tidak diperlukan.
Dan keempat, sampel akan terelusi melalui kolom secara berurutan berdasarkan ukuran dan berat molekul. Nah, molekul-molekul yang bentuknya lebih besar itu akan lebih cepat melalui kolom, terelusikan melewati kolom, melalui celah-celah di mobile phase. Kemudian diikuti oleh molekul yang beratnya intermediate, dan yang terakhir diikuti oleh molekul-molekul yang ukurannya lebih kecil yang melewati pori-pori dari polymer batch ini, dari spherical batch. Nah, kemudian setelah proses selesai, dilakukan pencucian menggunakan larutan buffer yang dialirkan untuk menghilangkan molekul yang mungkin tertahan. Nah, di sini untuk kelebihan dari metode SHC ini adalah molekul dari sampel itu yang mau kita purifikasi itu tidak terikat kepada media kromatografi. Sehingga komposisi larutan buffer itu tidak secara langsung mengaruhi resolusi dari kemurnian protein. Nah, kemudian kelebihan yang kedua adalah kondisi operasi dapat divariasikan tanpa mengganggu proses separasi. Nah, kondisi operasi ini dapat disesuaikan dengan jenis sampel atau persyaratan dari pemurnian atau analisis yang ingin dilakukan. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah SHC ini cocok untuk protein yang sensitif terhadap perubahan pH, konsentrasi ion logam atau kofaktor, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, kemudian kekurangan dari metode ini adalah kapasitas volume sampel yang dapat dielusikan itu terbatas oleh ukuran kolom. Kita tidak dapat membuat kolom yang terlalu besar karena akan berdampak pada cost-nya, pada biaya. Kemudian yang kedua adalah kekurangannya tidak dapat digunakan untuk sampel dengan ukuran yang seragam, seperti isomer, karena tadi prinsipnya adalah memisahkan sampel berdasarkan ukurannya. Mungkin sekian presentasi dari metode SHC oleh saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi. Sekarang kita akan memasuki ke dalam metode polishing lainnya, yaitu dialisis dan ultrafiltrasi. Nah, ultrafiltrasi itu merupakan proses pembentukan larutan berdasarkan laju difusi di antara membran semi permeabel. Proses ini digunakan untuk menggunakan molekul-molekul yang tidak diinginkan seperti produk protein samping, DNA, polisakarida, dan lain-lain, tergantung dari membran yang kita gunakan. Nah, tipe-tipe dialisis pertama, dialisis itu terdapat 5 macam. Pertama, dialisis difusi, yaitu proses pemisahan menggunakan membran protekan ion dengan perbedaan gradien konsentrasi. Yang kedua, elektrodialisis, yaitu proses pemisahan menggunakan protekan ion membran dan arus listrik sebagai gaya untuk mendorong dialisis. Yang ketiga yaitu dialisis donan, yaitu proses pemisahan menggunakan membran cation exchange membran, yaitu membran ganti kation, dan juga AM, yaitu anion exchange membran atau membran pengganti anion. Yang keempat yaitu elektrodialisis terbalik. Dia itu menggunakan teknologi sehingga itu akan menyediakan listrik dari pencampuran dua sumber air dengan perbedaan salinitas. Yang terakhir itu elektrodialisis. Nah, di elektrodialisis dia itu elektrodialisis tetapi ditambahkan elektrolisis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanismenya. Nah, mekanisme itu dialisis itu pertama tuh di dalam kantung ini terdapat sampel. Sampelnya itu pertama misalnya yang warna merah bulat itu dia itu pelarut pengotor. Yang kedua dia itu yang warna biru ini dia itu merupakan protein sampel. Nah, pada saat pertama nanti setelah di dalam equilibrium nanti sampel rotan ini yaitu karena konsentrasi peluangnya tinggi, yaitu akan lama-kelamaan yaitu akan masuk melalui membran. Sehingga nanti pas di akhir pada saat equilibrium nanti di dalam sampel pengotor yang didapatkan dia itu akan semakin berkurang. Nah, kelebihan
saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Di kelebihan sendiri pertama dia tuh efisiensinya tinggi dan agak memakan banyak mahal. Yang kedua dia tuh konsumsi energi rendah karena dia tuh karena analisis itu cuma dilakukan di dalam kondisi ruangan yang normal dan juga dia juga tidak berubah sama proses. Yang ketiga dia tidak mencemari lingkungan karena yang digunakan tuh cuma sedikit. Yang digunakan tuh cuma tertentu aja. Pelarut tertentu aja. Kekurangannya tuh yang pertama dia tuh membutuhkan waktu yang lama. Karena proses dialisis dia tuh tidak hanya dilakukan sekali atau 2 kali, tapi juga dilakukan berulang-ulang sehingga pelarut pengotor yang ada di dalam sampel itu dia tuh bisa keluar. Terus juga dia tuh penggunaan dialisis berulang itu terus juga karena semakin lama perutnya yang di dalam protein itu dia semakin kecil, maka proses equilibrium juga nanti dia itu akan menjadi lebih lama. Yang biasanya tuh bisa sampai 1 atau 2 hari. Yang kedua, nah selain lama, karena dari situ dia harus dilakukan berulang-ulang, maka buffer yang kita gunakan untuk mendapatkan pengotor dari atas sampel dia itu akan dilakukan dia itu tinggi, soalnya dari situ dia itu dilakukan berulang-ulang sampai pengotor yang ada di dalam atas sampel itu sedikit. Yang terakhir yaitu aktivitas protein yang target bisa saja hilang sama proses dialisis sehingga perlu perlakuan tertentu agar aktivitas protein yang di dalam sampel itu tidak hilang. Pertama saya akan menjelaskan tentang sekarang kita akan masuk ke dalam ultrafiltrasi. Nah, di ultrafiltrasi itu metode pemisahan dengan menggunakan membran ultrafiltrasi dan juga tekanan. Di sini di dalam sampel ini nanti dia itu protein, polisakarida dan juga molekul-molekul lain yang beratnya besar, dia itu akan tertahan, sementara molekul air, garam, gula atau molekul-molekul yang lebih kecil yang bisa masuk ke dalam membran itu dia itu akan melewati membran sehingga nanti di akhir proses akan didapatkan protein dan polisakarida dengan konsentrasi tinggi. Rumusnya itu pertama di sini itu rumus untuk laju masuk ke dalam membran. TMP itu merupakan tekanan transmembran yang terjadi di antara membran. Yang kedua itu dibagi viskositas pelarut dan juga total resistansi. Terus sekarang kita masuk ke dalam ultrafiltrasi. Nah, ultrafiltrasi ini digunakan untuk memisahkan protein dari komponen buffer, desalting atau pemekat. Kedua, memisahkan gula. Ketiga, memisahkan pelarut yang tidak cair. Keempat, memisahkan ligan yang tingkat ke protein. Yang kelima, memisahkan material yang mempunyai berat molekul kecil. Yang keenam, mengubah lingkungan pH sehingga protein yang didapatkan stabil. Nah, mengubah lingkungan pH sendiri karena air, gula dan garam dia itu akan masuk ke dalam pori-pori sehingga nanti di sampelnya dia itu akan semakin pekat sehingga kondisinya itu akan lebih stabil. Nah, di sini itu bisa dilihat di situ merupakan pori-pori membran yang digunakan dalam ultrafiltrasi. Nah, pori ini sangat kecil sehingga protein sampel dia itu akan tertahan sementara molekul lainnya dia itu akan masuk melalui membran.
Di sini di sini mereka untuk melihat mekanismenya pertama di sini itu terdapat sampel dengan protein utama kita. Dan di sini nanti mohon maaf, nanti selanjutnya akan ada tekanan gas nitrogen yang masuk ke dalam sampel. Tekanan ini digunakan untuk mendorong larutan masuk ke dalam membran. Sehingga nanti didapat ultraviolet yang mengandung penguat seperti gula, garam, air, dan molekul-molekul lainnya. Di sini nanti digunakan magnet agar merata. Proses ini dilakukan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nanti setelah dia akhir nanti gasnya itu akan dihilangkan. Gasnya itu nanti tekanannya itu akan dibuat lebih rendah. Tekanan itu akan dihilangkan. Nanti nanti sisanya itu merupakan protein pekat, bukan protein sampel pekat. Dan yang nanti di ultraviolet itu mengandung pengotor, misalnya air, gula, garam, dan segala macam. Nah, di dalam gambar ini membran ultraviolet yang digunakan itu tipe YM10 Diaflow ultraviolet. Ada juga tipe lainnya yaitu yaitu menggunakan membran semi permeabel. Menggunakan sentrifugasi. Pertama nanti larutan nanti akan di sini ada larutan di dalamnya itu yang mana biru itu menggunakan membran semi permeabel. Nanti dalam tabung nanti akan dilakukan sentrifugasi secara terus menerus sehingga nanti protein utama sampel nanti dia tuh akan tertahan di membran, sementara pelarut yang lainnya itu dia akan melewati membran dan akan berada di bawah. Nah, kelebihannya itu pertama ultraviolet itu hemat energi, kedua untuk kualitas produk yang digunakan tuh 35% sampai 80%. Jadi cukup tinggi tergantung dari membran dan kondisi operasi yang digunakan. Yang ketiga, protein tidak denaturasi karena dilakukan pada kondisi yang moderat. Kondisinya itu yang tidak akan membuat proteinnya itu terdenaturasi. Kekurangannya itu pertama tuh nanti akan terjadi namanya tuh falling. Falling yaitu di mana semakin lama ultraviolet ini dilakukan, maka membrannya itu akan ditutupi oleh molekul protein. Nah, akibatnya nanti kalau misalnya molekul protein dia itu tertutupi, maka laju ultraviolet ini dia itu semakin lama akan semakin lambat karena proteinnya itu dia tuh tertahan. Nah, terus antara ultraviolet dan dialisis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapan kita menggunakan dialisis, kapan kita menggunakan ultraviolet. Pertama, kalau misalnya pertama kalau dia dialisis itu sampelnya itu bisa mengendap pada konsentrasi tinggi, sehingga kita tuh bisa menggunakan dialisis. Yang kedua, kalau misalnya sampelnya itu tidak mengendap pada konsentrasi tinggi, maka kita tuh menggunakan ultraviolet. Yang kedua, kalau misalnya kita tuh di dalam sampel tuh kita tuh pelarutnya tuh bisa bisa di 30
tidak perlu cepat diganti, maka kita itu bisa melakukan dialisis. Di dalam, kalau misalnya kalau misalnya kita tahu di sampel itu kita tahu mau pelarut itu cepat, pelarutnya itu diganti, maka kita menggunakan ultrafiltrasi. Dan terakhir itu kalau di dialisis sendiri, dia itu tidak memerlukan konsentrasi tinggi, sementara di ultrafiltrasi sampelnya itu harus diproses pada suhu rendah. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Perkenalkan kembali, saya Jina Melisa akan menjelaskan mengenai parameter keberhasilan polishing. Nah, secara umum, parameter yang digunakan dalam proses purifikasi protein ada 4, yaitu yang pertama resolusi, yaitu parameter yang digunakan dalam mengeliminasi pengotor dalam protein yang memiliki kemiripan sifat. Yang kedua adalah kecepatan, yaitu parameter yang digunakan dalam mengeliminasi kontaminan tertentu yang harus dihilangkan dengan cepat. Yang ketiga adalah recovery atau pemulihan, yaitu parameter yang menghitung jumlah pemulihan protein yang dipurifikasi. Dan yang terakhir adalah kapasitas, yaitu parameter jumlah protein target yang dapat dimuat dalam proses purifikasi. Nah, untuk parameter keberhasilan metode polishing ada 2. Itu yang pertama adalah resolusi. Semakin tinggi nilai resolusi, maka akan semakin baik dalam membantu membedakan kontaminan sisa dalam protein yang sifatnya mirip. Untuk mencapai nilai resolusi yang tinggi, diperlukan teknik selektivitas yang tinggi, pemilihan media dengan efisiensi tinggi, serta ukuran bits yang kecil dan seragam. Dapat juga dilakukan pengurangan beban sampel karena beban yang berlebih dapat menyebabkan kemurnian. Kemudian untuk parameter yang kedua adalah recovery atau pemulihan. Parameter ini penting karena pada tahap polishing, produk yang dihasilkan adalah protein dengan kemurnian tinggi, sehingga lebih mahal dan lebih sulit didapatkan dibandingkan pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, semakin tinggi nilai recovery, maka semakin tinggi jumlah protein murni yang didapatkan. Untuk mencapai nilai recovery yang tinggi, diperlukan teknik polishing yang menjamin pemulihan protein setinggi mungkin. Idealnya, produk harus dipulihkan dalam kondisi penyangga atau buffer sebelum dilanjutkan untuk prosedur berikutnya. Nah, untuk metode polishing, keberhasilan metode tidak ditentukan oleh persentase kemurnian protein. Jadi tidak berarti protein hasil metode polishing dengan kemurnian di bawah 99% itu menandakan kalau metode polishing tidak berhasil. Polishing dapat dikatakan berhasil jika mendapat kemurnian protein sesuai dengan kebutuhan protein tersebut. Seperti misalnya pada tabel, protein untuk studi in vivo membutuhkan kemurnian hingga 99% ke atas. Sedangkan protein untuk produksi antibodi, jika mencapai kemurnian hingga 95% sudah dapat digunakan. Namun, pada beberapa penelitian yang dilakukan, umumnya penggunaan polishing menghasilkan protein dengan kemurnian hingga 95% ke atas.